like a buttercup. You're bubbly doll, so the more what I'm made up, strut down the hall. Halo semuanya, selamat datang di podcast Paundra dan Stella. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Igusti Paundra Krisna dengan NIM 2213521114. Pada saat ini saya bersama narasumber yakni Saya Stella Farikasi Tumorang dengan NIM 2213521090. topik yang akan kita bawakan pada kali ini adalah mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Akan ada 4 topik bahasan, yaitu penangkapan, pengolahan, sosial ekonomi, dan budidaya perikanan. Pertama, saya akan membacakan pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang pertama, demi mewujudkan beberapa tujuan, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk melakukan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Dengan cipta kerja tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja. Sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara kompetitif. Yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, perlu membentuk undang-undang cipta tentang cipta kerja. Baik, mari kita mulai pembahasannya dari topik yang pertama, yaitu menurut Anda, bagaimana sistem pengelolaan kelautan Indonesia? Hukumnya itu gimana sih? Pertama, kita harus mengetahui apa itu latar belakang dari Undang-Undang Pengelolaan Perikanan guna menjaga kualitas dari perikanan kepada konsumen. Jadi, seperti yang sudah diketahui pada umumnya, sektor kelautan Indonesia itu memang kurang diminati sejak awal. Tapi secara ekologis dapat kita ketahui bahwa lautan Indonesia memiliki sumber daya baik energi, mineral, dan keanekaragaman hayati lainnya. Intinya pokoknya kelautan Indonesia itu banyak manfaatnya bagi kehidupan di negara ini kan. Lalu setelah itu karena banyaknya keanekaragaman dan manfaat dari kelautan Indonesia itu ditetapkanlah beberapa kebijakan seperti pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, lalu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisiran dan pulau-pulau kecil. Sebenarnya masih banyak peraturan lainnya, tapi ini kan hanya peraturan dari pemerintah pusat. Kalau menurut saya itu emang peraturannya memang baik, tapi seringkali peraturan ini tidak sinkron dengan keadaan sesungguhnya di setiap daerah-daerah. Maka dari itu diperlukan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang lebih spesifik yang harus dibuat sendiri oleh pemerintah daerah itu sendiri yang lebih mengetahui kondisi asli kelautan di daerahnya bagaimana. Selain itu bisa dilihat bahwa banyaknya peraturan daerah yang melakukan proyek belum diatur dalam bentuk yang holistik dan masih bersifat ego-sektoral tanpa mempertimbangkan keberadaan stakeholder lainnya. Begitu. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua.
kehidupan ekonomi nelayan. Bagaimana sih masyarakat itu dianggap sebagai rendahan dan tidak mempunyai penghasilan yang tinggi? Menurut pendapat Anda, bagaimana kebijakan mengenai hal tersebut? Baik, mengenai ini, jadi pertama-tama saya pernah mewawancarai seorang nelayan di Pasar Kedonganan dan kita lihat dulu videonya. Nah, itu kita kan sekali jalan 500.000 kan, kita dapat penjualan 2 juta, 1,5 itu 2 juta dikurangi 500, yang 1,5 baru bagi 2 gitu. Berdasarkan video bisa kita lihat bahwa nelayannya sendiri mengatakan bahwa mungkin kehidupan mereka agak kurang, tapi mereka juga mengatakan bahwa ada musim-musim tertentu di mana banyak ikan yang nilai ekonomisnya tinggi. Menurut saya mereka itu bukan berpenghasilan ekonomi rendah, tetapi kurang dapat mengelola keuangan mereka saja. Maka dari itu pendidikan dan pengetahuan itulah yang membuat mereka dianggap miskin dan agak dianggap masyarakat yang berada di ekonomi bawah. Hal ini juga berhubungan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, yang di dalamnya itu seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa salah satu tujuan dari pembentukan undang-undang itu adalah agar warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka seharusnya pemerintah sendiri melakukan pembinaan kepada para masyarakat ataupun nelayan bagaimana cara mengelola hasil perikanan yang mereka dapatkan guna membentuk kehidupan nelayan yang lebih layak. Begitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu penangkapan ikan. Ada istilah overfishing pada penangkapan ikan. Overfishing adalah suatu kegiatan menangkap ikan secara berlebihan yang bisa menyebabkan populasi dan keanekaragaman ikan menurun drastis. Nah, menurut kamu nih, overfishing itu benar-benar berdampak buruk nggak sih? Dan juga buat kedepannya nih, apakah tindakan overfishing akan menghilang atau tidak? Dari namanya aja, pertama overfishing kita udah tahu kalau itu adalah penangkapan ikan secara berlebihan. Tentu saja overfishing ini berdampak buruk bagi lingkungan, terutama bagi kelautan, karena bisa menyebabkan kepunahan populasi ikan yang berada di lautan. Untuk kedepannya, tingkat overfishing tentu saja tidak akan menghilang mungkin, karena semakin majunya teknologi, maka akan semakin banyaknya tindakan overfishing dilakukan. Karena overfishing itu kan kayak berarti masyarakatnya juga menginginkan penghasilan yang tinggi, karena semakin ke depan penghasilan itu juga semakin dibutuhkan. Jadi dibutuhkan mereka bisa berpikiran untuk mendapatkan hasil laut sebanyak-banyaknya untuk keuntungan diri sendiri. Kecuali masyarakat benar-benar mengerti apa sih dampak overfishing itu di kemudian hari kayak gitu. Terus mengenai overfishing, mungkin pemerintah juga bisa ikut terlibat dalam pembinaan kepada masyarakat untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan overfishing demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Begitu. Masih dalam materi penangkapan ikan. Dalam penangkapan ikan, tentu saja ada alat yang dilarang oleh pemerintah. Apa saja sih alat yang tidak digunakan dalam penangkapan ikan? Dan apakah masih ada yang menggunakan alat tersebut? Mengenai alat tangkap berbahaya dalam penangkapan ikan, tentu saja banyak disebutkan di Google, tapi saya akan jelaskan beberapa saja. Pertama ada pukat tarik, ada dogol, cantrang, lampara dasar, dan pukat hela. Mengenai penggunaan alat tangkap berbahaya itu di saat ini, tentu saja sepertinya masih ada, tetapi sembunyi-sembunyi pemakaiannya. Lalu sebenarnya pada dasarnya nelayan biasa tidak akan mungkin menggunakan alat tangkap berbahaya tersebut, dan alat tangkap yang biasa mereka gunakan itu memang diizinkan sesuai SOP yang ada dan sesuai arahan dari pemerintah. Justru sebenarnya yang berpotensi menggunakan alat tangkap berbahaya itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak modal untuk membeli alat tangkap berbahaya tersebut. Lalu selain itu sekarang juga ada yang namanya polisi laut yang menjaga keamanan di laut, yang pastinya mereka juga akan memastikan nelayan-nelayan maupun perusahaan besar tidak menggunakan alat tangkap berbahaya tersebut. Begitu. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir. Materi budidaya perikanan.
tujuan kita berbudidaya perikanan itu apa sih? Jadi ada beberapa tujuan dari budidaya perikanan, yaitu pertama meningkatkan mutu produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya, lalu ada memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, menyediakan bahan baku industri perikanan dalam negeri, lalu ada meningkatkan ekspor hasil perikanan budidaya, lalu ada meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat budidaya ikan, lalu ada meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan yang terakhir ada meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sumber daya perikanan budidaya. Seperti itu. Baik, sekian podcast dari kami berdua. Semoga bermanfaat. Baik. Terima kasih. Sound the alarm. I'm coming up. We'll have a ball.